morning kiss. Karena sudah tidak nyaman lagi dengan kondisi ini, setelah makan malam, Ronald dan Mita memutuskan untuk pulang. Tidak ada kelanjutan dari honeymoon karena kakek Suganda datang. Kenapa tidak bilang mau ke sini, kek? Tanya Ronald saat melihat kakek Suganda sudah ada di rumahnya. Kakek dengar kamu punya masalah, Natasha tadi yang cerita dengan kakek. Suganda melihat Mita dan Mita tersenyum simpul. Mita ke kamar dulu, kek. Lagi tidak enak badan. Ucap Mita pamit karena pakaian yang dia kenakan saat ini benar-benar tidak nyaman dan karena telat makan tadi membuatnya mual. Iya, istirahat saja dulu. Ucap kakek Suganda. Ronald melihat Mita begitu pucat tetapi ada kakek Suganda yang membuatnya membiarkan Mita masuk lebih dulu ke kamar. Apa yang terjadi, Ronald? Tanya Suganda saat sudah berdua saja di ruang tamunya yang mewah. Kabar itu pasti sudah menyebar saat ini, karena di kantor polisi tadi ada wartawan dan memang wartawan Indonesia cepat sekali tahu berita yang sedang panas saat ini. Aku sedang honeymoon, kek. Mantan kekasihku masih hidup dan dia tidak terima aku menikah dengan wanita lain. Dia mencoba bunuh diri dan hari ini kakaknya berusaha membunuhku dan Mita. Aku sudah melaporkannya. Ucap Ronald. Kakek Suganda baru mengerti karena apa yang dikatakan Natasha tidak sama seperti yang dikatakan Ronald. Ronald itu digoda oleh Saramita. Dia itu hanya pembantu, kek. Gara-gara Saramita, Nessa bunuh diri dan wajar saja kalau kakaknya membalas. Saramita itu wanita tidak benar, kek. Ronald harus hati-hati, dia sepertinya ingin menguras harta Ronald. Kakek Suganda hampir saja percaya dengan apa yang dikatakan Natasha kalau dia tidak bertanya langsung pada Ronald. Saramita itu dulu mantan pembantumu. Tanya kakek Suganda ingin tahu karena itu juga yang dia dengar di berita dan dari Natasha. Berita itu sudah beredar luas. Natasha begitu membenci Mita. Wanita itu sudah jelas penggoda, sudah terlihat dari wajahnya. Apalagi tatapannya pada Amar selalu berbeda. Selalu tersenyum seperti ada cinta di dalam matanya dan Natasha tidak suka itu. Ronald menarik nafasnya dalam, kalau ini tidak bisa dibohongi. Kakek Suganda yang bertanya langsung, kalau saja itu orang lain, sudah pasti Ronald akan mengelak. Iya, kek. Tapi hanya 1 minggu, setelah itu Mita kerja di bandara. Jawab Ronald jujur. Kakek Suganda mengangguk, kalau seperti ini Natasha tidak sepenuhnya salah. Mungkin saja Mita memang saat menjadi pembantu menggoda Ronald, tapi anak orang kaya, kenapa mau jadi pembantu pikir kakek Suganda? Baiklah, kakek tahu kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kamu tahu kalau berita ini membuat orang mengaitkan dengan cerita pamanmu Andreas yang juga pernah melecehkan pembantunya. Cerita itu sudah lama tertutup dan paman Andreas kembali murka karena masalahmu ini membuat istrinya marah-marah. Ucap kakek Suganda dan Ronald mengerti sekali tapi jelas itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ceritanya. Paman Andreas menodai pembantunya hingga hamil dan tidak mau bertanggung jawab bahkan sengaja menggugurkan kandungan pembantunya. Kalau Mita keguguran dan Ronald tidak pernah tahu itu kalau Mita tidak cerita. Kakek pulang dulu, sudah malam. Kamu juga pasti ingin istirahat. Salam saja untuk Mita. Ucap kakek Suganda berdiri dan pamit pulang. Kakek Suganda bersama supir pribadinya. Setelah kakeknya pulang, Ronald ke kamar dan Mita sudah merebahkan tubuhnya. Hani, kamu sakit? Tanya Ronald menyentuh dahi Mita. Tidak hangat, tapi banyak keluar keringat dingin. Ronald, aku telat makan, ruangan itu membuat aku masuk angin. Ucap Mita dengan pelan. Aku panggil dokter, ya? Baru saja Ronald ingin menghubungi dokter pribadinya, tetapi Mita melarangnya. Tidak perlu. Aku sudah minum obat tadi. Sebentar lagi juga baik. Ucap Mita dengan senyum dan Ronald membantu memijat tubuh Mita agar nyaman. Wanita ini kalau sakit, tidak banyak mengeluh tetapi tidur seperti malaikat dan tangannya terus memeluk Ronald tadi harusnya lebih cepat mereka makan. Kalau saja polisi itu tidak banyak bertanya ini dan itu, bahkan menggoda Mita. Sudah tentu Mita tidak akan sampai seperti ini. Hari yang buruk. Honeymoon gagal dan semua rencana gagal. Yang paling buruk Mita sakit. Ronald memijat sambil menunggu Mita tidur. Saat tidur, Ronald memperhatikan wajah istrinya. Saramita,
Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini, tapi di dekatmu aku bahagia. Bisik Ronald dengan sangat lembut. Mita tidak mendengar, dia sudah tidur. Ronald menelan salivanya dan mencium pelan bibir Mita. Selamat malam. Ucap Ronald dan ikut tidur di samping Mita. Tidak apa gagal, lain kali mereka bisa melakukannya lagi. Masih ada hari esok. Sinar mentari sudah mulai masuk dari celah kamar Ronald. Mita bangun dan melirik tirai jendela yang masih tertutup. Dia melihat Ronald juga ada di sampingnya. Hari ini terakhir mereka bisa liburan karena besoknya Ronald sudah kembali kerja dan Mita juga akan bekerja. Ternyata semalaman Ronald memeluknya, pantas saja begitu hangat. Mita mengambil remote dan membuka tirai kamarnya secara otomatis dengan remote itu. Dia berdiri dan mengambil ponselnya lalu keluar dari kamar. Ternyata ada pesan dan telepon Amr yang begitu banyak. Pasti Amr sudah tahu kabarnya. Mita melirik ke belakang dan Ronald masih tidur. Halo Amr, semalam kamu menghubungiku banyak sekali. Kenapa? Tanya Mita dengan sangat lembutnya. Aku mengkhawatirkanmu, kamu tidak apa? Ada yang terluka? Tanya Amr dengan cepat dan menggebu-gebu. Amr sangat takut sekali kalau Mita terluka. Saat dia di London, Mita pernah terluka sekali karena jatuh dari tangga dan itu membuat Amr begitu kelimpungan. Tidak apa, mahku kambuh, jadi aku tidak tahu teleponmu. Maaf ya. Ucap Mita. Kenapa minta maaf? Kamu tidak salah, aku yang salah padamu. Pagi ini jangan lupa sarapan. Aku pikir suamimu tidak tahu kondisimu. Dia seperti tidak peduli, tidak sepertiku. Ucap Amr membanggakan dirinya. Kamu selalu baik, Amr. Terima kasih. Ucap Mita dan Mita tidak tahu kalau dari tadi Ronald sudah bangun. Dia mendengarkan Mita teleponan dengan Amr dan bersandar di dinding dengan wajahnya yang menahan geram. Sebenarnya Ronald tidak pantas marah karena hubungan mereka sudah sangat jelas. Tidak boleh saling mengganggu kehidupan pribadi masing-masing, tetapi sebagai suami yang sah di mata hukum dan agama, sudah jelas itu tidak berlaku. Love you. Ucap Amr dan Mita tersenyum malu-malu mendengarnya, bahkan jantungnya berdegup dengan kencang, tidak sama seperti saat Ronald mengucapkan cinta. Cinta yang keluar dari mulut Amr lebih ditunggunya. Jangan menggodaku. Ini masih pagi, Amr. Mita langsung sadar ada Ronald dan langsung menutup telepon Amr. Ya Tuhan, dia tertangkap basah. Kamu sudah bangun, sayang? Tanya Mita membalik tubuhnya dan langsung memeluk tubuh Ronald. Cup. Mita mencium bibir Ronald dan berjinjit sambil melingkarkan tangannya di leher Ronald. Cemburu tidak akan menghasilkan apapun, pikir Ronald, membuat Mita tidak nyaman dekat dengannya. Kenapa tidak membangunkanku? Tanya Ronald mencium hidung mancung Mita. Wajar sekali kalau Mita punya hidung mancung, papanya tampan, tinggi, putih dan berhidung mancung. Mita mewarisi wajah dari papanya. Kamu pulas sekali, aku tidak mau mengganggu tidurmu. Jawab Mita. Padahal Mita kira Ronald akan marah karena dia menghubungi Amr. Koki sudah siapkan sarapan, kita makan dulu. Aku takut kamu terlambat lagi makan dan sakit. Lain kali katakan padaku kalau sudah tidak nyaman, Hani. Ronald mengusap perut Mita dan kembali mencium bibirnya. Amr itu tidak akan bisa bersatu dengan Mita. Saat ini Mita itu istrinya. Ronald akan membuat Mita jatuh cinta padanya dan tidak akan lagi peduli dengan kata-kata cinta yang keluar dari mulut Amr.